Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang setia mengeruniakan nafas dan hari baru terkhusus pagi ini. Mari kita gali dan temukan hikmat Tuhan yang menjadi penuntun hidup melalui bacaan Mazmur pasal 121 ayat 1-8 berbunyi demikian. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara dalam sebuah perjalanan melihat banyak godaan sehingga kita terlambat atau bahkan tidak jadi ke tempat tujuan? Nah, biasanya hal-hal yang membuat itu terjadi mungkin adalah pertama, ketika kita melihat ada sesuatu yang menarik sehingga kita berbelok arah, tidak jadi ke tempat yang kita tuju. Kedua, atau karena halangan-halangan lain seperti dalam perjalanan kena macet, atau ketika kita masih menimbang-nimbang apakah kita akan pergi atau tidak, atau juga karena informasi-informasi lain sehingga pada akhirnya kita batal untuk bisa fokus ke tempat tujuan. Nah, bangsa Israel dalam bacaan saat ini sedang menempuh perjalanan ke tempat ibadah. Karenanya kenapa disebut nyanyian syarah? Karena mereka tengah berada dalam rombongan ibadah. Tempat-tempat ibadah dalam konteks ini adalah tempat yang jauh, tempat yang tinggi. Sehingga dalam perjalanan banyak tantangan, bahaya, bahkan juga tentunya bisa menghadirkan kecelakaan. Dalam perjalanan mereka tentunya menyaksikan hal-hal yang menakutkan mereka, sehingga mereka tidak tahu siapa yang akan dapat mereka andalkan untuk menolong mereka kecuali Tuhan sendiri. Dalam perjalanan juga mereka dapat melihat tempat-tempat ibadah lain. Ada ilah-ilah atau dewa-dewa yang indah-indah sehingga mereka tergoda untuk berbelok. Mereka tidak lagi fokus pada tujuan ibadah mereka. Umat tergoda untuk berpaling dalam peribadahannya kepada Allah dari Sion karena sesuatu yang menurut mereka lebih menyita perhatian. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang ibadah, maka kita bisa pahami bahwa pertama, ibadah bisa dipahami seperti apa yang kita lakukan selama ini di tempat-tempat ibadah, termasuk di gereja, dan tentunya juga hal-hal yang kita bisa lakukan dalam sebuah persekutuan. Namun sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara, perjalanan hidup kita sehari-hari pun adalah bagian dari ibadah, bagian dari syarah iman kita. Karenanya tentu untuk para orang Kristen, khususnya kita memahami bahwa kehidupan kita adalah pribadi-pribadi yang sedang berada dalam perarakan iman. Kita adalah para musafir yang sedang berada dalam pengembaraan dunia menuju sorga yang baka. Yang kedua, tidak hanya umat Israel yang tidak fokus pada perjalanan ibadahnya. Dalam keseharian kalau kita mau jujur, kita pun mengalaminya. Ada tantangan-tantangan yang dimaksudkan tentunya juga berpengaruh dalam hidup kita, termasuk muncul dari dalam diri kita sendiri, yakni seringkali kita mungkin suka membiasakan atau menjauhkan diri dari persekutuan. Pemicunya biasanya adalah pertama, mungkin karena ada faktor kemalasan dalam diri kita. Mungkin karena ada faktor penyimpangan dosa,
sehingga terang tidak suka dengan gelap, begitu juga sebaliknya. Mungkin juga adalah ketika ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita sehingga kita tidak menyukai kehidupan terang, kehidupan yang baik. Bahkan mungkin juga ada faktor-faktor lain, termasuk kekecewaan terhadap pribadi-pribadi seseorang atau sekelompok orang tertentu. Nah, dalam artian fokus utama kita beribadah memang sebenarnya bertemu dengan Tuhan. Tetapi seringkali itu dikalahkan oleh pengalaman pahit dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain, luka batin, akar pahit yang mungkin traumatis yang masih terus membekas di dalam diri kita masing-masing sehingga kita tidak lagi fokus beribadah kepada Tuhan. Namun tentunya cara untuk mengatasinya adalah hiduplah dalam pertobatan. Mari kita ubah haluan dan belajar untuk fokus pada peribadatan kita kepada Tuhan, pada perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan mari kita terus belajar untuk senantiasa berpikir positif tentang hal apapun. Ketiga, pemazmur menyadari bahwa ada banyak tantangan. Karenanya pemazmur mengungkapkan pengakuan imannya dengan mengatakan kalimat, pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Maka itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama, kita masih bisa beribadah itu semua karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, ibadah-ibadah seharusnya menjadi sarana kebangunan rohani. Dalam artian bukan hanya rohana kita yang kenyang, fisik kita yang kenyang saja. Sehari kita bisa makan beberapa kali. Tetapi mari kita mulai perhatikan juga bagaimana caranya kita mengenyangkan kebutuhan rohani kita melalui peribadahan kita, baik ibadah hari Minggu, ibadah KRT, ibadah kategorial maupun ibadah-ibadah lainnya. Tuhan dimuliakan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk perjalanan hidup kami satu pekan yang sudah kami lalui, karena tentunya itu semua karena kasih dan kuasa Tuhan, karena hikmat Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami masih dimampukan untuk bisa menggumuli berbagai macam persoalan hidup, bahkan Tuhan tuntun sampai pada hari ini. Umat-Mu yang sedang sakit, umat-Mu yang sedang berduka cita, mari Tuhan Allah hampiri dengan kuasa-Mu sehingga mereka mendapatkan kekuatan, pengharapan iman, bahkan juga penghiburan. Balut luka batin mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Tuntunan-Mu akan mampu mengubah duka cita menjadi sebuah kekuatan dalam pengharapan Tuhan. Pastinya mereka akan mendapatkan penguatan iman untuk bisa menggumuli kondisi yang sekarang mereka hadapi. Bagi umat-Mu yang saat ini sedang merayakan keberhasilan, sukacita iman, bahkan hari ulang tahun, mari Tuhan Allah juga berkati, mampukan mereka untuk terus mengucap syukur dalam keseharian mereka, karena nafas kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Anak cucu kami yang sedang studi, anak cucu kami yang sedang menimba ilmu pengetahuan dalam ketekunan mereka masing-masing. Secara khusus ketika mereka sedang menghadapi masa-masa persiapan untuk menjelang ujian semester, ujian terakhir di tingkat pendidikan mereka masing-masing. Mari Tuhan Allah karuniakan kemampuan untuk bisa memaksimalkan proses belajar mereka melalui ketekunan. Berkati para orang tua kami di usia lanjut mereka masing-masing. Limpahkan sukacita, ketekunan, bahkan semangat bagi hamba-hamba Tuhan, badan pekerja majelis, koordinator-koordinator dapel, seluruh penata layanan yang dikendalikan dan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini, termasuk juga dalam lingkup kategorial, bahkan juga kepanitiaan. Mari Tuhan Allah mampukan mereka untuk terus bisa menjadi bagian dari karya-karya Tuhan dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, sehingga tentunya melalui bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini, maka iman, pengharapan, dan kasih umat-Mu semakin bertumbuh dengan baik. Layakkan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.